Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik. Mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung join di grup Telegram dulu, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, tetap disclaimer on tidak menyarankan untuk membeli dan menjual saham, hasil analisa saya tetap perlu direvisi kembali. Bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung saja klik link di kolom deskripsi sudah saya sediakan untuk Instagram dan Telegramnya. Ya, saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika di video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, let's see. Untuk saham bumi, hari ini naik 178 dengan persentase plus 6,59%. Secara moving average exponential, harganya masih bisa bertahan di EMA 21, 34, dan 90, di mana ya masih dikategorikan sebagai emiten yang dalam fase uptrend ya. Jadi bumi ini masih uptrend, masih strong. Volume hari ini juga cukup besar ya, lumayan. Hari ini eh, volumenya 4,595 billion ya. Oke, sebentar. Dan kita coba cek untuk bumi secara stokastik juga memang masih mengarah naik. Kalau kita cek dari broker summary, ya, kalau kita coba cek dari broker summary, terlihat memang MG masih akumulasi dan juga CP. Ini dua broker besar hari ini akumulasi dan masuk di bumi. Kurang lebih MG menyimpan 75,4 miliar ya, dengan rata-rata 176. Dan untuk CP 44 miliar dengan rata-rata 177 ya, kurang lebih sebenarnya hari ini netnya mereka itu net average mereka ya kurang lebih hampir sama dengan closing harga hari ini. Jadi seharusnya besok masih bisa diangkat naik lah ya. Gitu untuk bumi, oke? Masih ada potensi untuk naik. Dan bila memang bumi seumpamanya berhasil breakout harga 200, ya ada potensi untuk lanjut menuju 229 atau 2230 ya. Kita lanjut, di sini ada emiten lagi, ada BBCA. Oke, untuk BBCA hari ini closing di harga 8.500 dengan persentase plus 2,72%. Meskipun hari ini naik 2% di BBCA, tapi tetap perlu waspada ya. Tetap perlu waspada karena ya kita tahu sendiri kondisi global seperti apa. Jadi jangan main-main. Kalau memang bagus ya, seumpamanya BBCA kondisinya bagus ya, at least ya ada potensi BBCA breakout dulu. Kalau berhasil breakout 8875 untuk BBCA, ya maka ada potensi lanjut naik menuju 9.300. Tapi kalau memang belum berhasil breakout, ya maka ada potensi untuk melemah terlebih dahulu. Dan hari ini naik 2% pun belum terkonfirmasi breakout dari trendline minornya. Ya. Jadi ini kita lihat dulu, kalau memang breakout ya maka next level atau next tujuannya di 8875. Tapi kalau memang malah membuat rejection kuat besok ya, semuanya besok hari Jumat malah membuat rejection kuat, nah ini yang perlu kita waspadai. Ya. Karena kalau memang benar BBCA membuat rejection kuat, targetnya di sini. Kurang lebih targetnya di supportnya di harga 8.000, 7.900 di arah sanaan. Gitu ya untuk BBCA. Oke, saya rasa sudah cukup clear, jadi tetap harus waspada karena masih ada minor trend lain di sini. Lanjut, di sini ada saham Telkom. Telkom hari ini naik ya, dan dia perfectly membuat rejection tepat di demand area yang sudah saya buatkan di harga 4190 hingga 4250 tuh. Jadi ya bagus untuk Telkom ya, so far good. Ini untuk Telkom ya bagus. Hari ini naik 3% yang mungkin sudah Kamsiatron ya bagus ya. Jadi congrats yang sudah mengikuti MC saham. Dan kalau kita perhatikan secara moving average, memang Telkom masih di bawah moving average exponential.
Ya, jadi untuk Telkom kalau memang seumpamanya dalam waktu dekat akan adanya rebound setelah dia hit demand area, ya mungkin target reboundnya karena berhubung kalau kita lihat pergerakannya masih melemah, ya target minimum reboundnya di 4420. Ya, syukur-syukur kalau memang masih bisa diberikan ke harga 4.550 ya bisa diambil ya. Jadi ada dua target taking profit, pertama di 4420 dan kedua di 4.550. Tuh, kalau memang kita perhatikan Telkom pergerakannya melemah, ya ada potensi untuk bergerak menuju garis dua ini terlebih dahulu sebelum lanjut melemah. Itu ya untuk Telkom. Kita lanjut, di sini ada saham BBRI. BBRI hari ini juga naik 2%, ya. BBRI naik 2%, sementara volume di atas, gap di atas masih belum ditutup, 4760 hingga 4860 masih belum berhasil ditutup, jadi ini masih menjadi utang daripada BBRI. Um, untuk BBRI sendiri, ada demand area di harga 4.200 hingga 4.250. Ini merupakan demand area ya, dan kondisi stokastik slow-nya juga memang masih mengarah naik, volume juga masih stabil dan aktif ya. Apakah BBRI Sun akan Apakah BBRI Sun nanti akan menyentuh dan menutupi gap di harga 4860? Saya yakini seharusnya masih ada potensi, dan ya BBRI sejauh ini kan setiap ada gap akan ditutup ya. Jadi kita masih bisa pantau untuk BBRI, semakin turun semakin bagus. Kita akan serok di bawah karena target gap di atas masih terbuka. Gitu ya. Semuanya kalau memang BBRI breakout 4.200 ya next supportnya di harga 4.000. Gitu saja. Lanjut, di sini ada saham BMRI. BMRI hari ini naik 9.900 ya. Ini malah menjadi-jadi BMRI ya. Ini malah naik terus tuh. Sorry, bentar. BMRI malah naik terus kalau kita lihat bersama. Tuh ya. Oke, ini targetnya di 10.225 tuh. 10.225 itu target dari BMRI. Jadi kalau hari ini naik lumayan besar ya, hari ini naiknya BMRI ini naik 5%, 4,49 lah. Itu masih ada targetnya di harga 10.225. Jadi yang mau taking profit ya nanti bisa diatur sendiri. Maybe nggak exactly 10.225, ya mungkin di daerah sanaan, dan ini juga sudah mendekati di daerah sana ya. Jadi apakah sudah waktunya taking profit bisa diatur sendiri. Yang jelas ini sudah mendekati daripada garis resistennya. Itu. Lanjut, di sini ada saham BP. Nah, BP perhatikan secara moving average ya dia masih di bawah moving average ya. Dan kalau saya perhatikan juga volume masih aktif ya, masih stabil ya, masih stabil. Kita coba cek ya. Kapan BP sudah mulai menarik ya? Versi saya. Kalau memang BP sudah berhasil breakout 159 itu sudah mulai menarik. Karena kenapa? Ya berarti dia sudah selesai fase berbahayanya. Atau enggak 159 deh. 154 aja sudah cukup seharusnya ya. Tuh. Seharusnya 154 saja sudah cukup. Kalau memang closing-nya sudah di atas 154, berhasil breakout dengan volume tinggi, ya maka ada potensi untuk lanjut naik tuh di BP. Target penguatan harganya di harga 182 ya. Jadi 154 breakout, lanjut naik menuju 182 ya. Ini bisa dicatat nih untuk BP. Sementara untuk support terdekat ya masih sama di harga 129 ya, ini support kuat. Jadi support kuat di 129, resisten terdekat di 154, kalau breakout ada potensi besar lanjut menuju 182. Gitu. Lanjut, di sini ada saham Medco. Medco sementara ya masih belum berani untuk lanjut dongkrak ya. Jadi kalau memang semuanya Medco berhasil naik ya, tembus semuanya, besok naik cukup kuat ya. Ini boleh kita masukkan ke watchlist ya. Targetnya di 1150 untuk Medco. 1150 ini memang
kalau saya lihat Medco apakah ada potensi untuk breakout dan lanjut naik menguat ya menurut saya masih ada ya. Breakout 1040 lah. Ini kalau breakout secara confirm otomatis lanjut naik tuh ketarik sampai 1150 ya. Ini perhatikan dari kondisi stokastik kalau memang golden crossing ya potensi besar untuk lanjut naik untuk Medco dan tetap disclaimer on ya. Ini memang harganya masih bisa bertahan di atas MA34 which is masih strong uptrend. Oke. Bagus untuk Medco ini. Lanjut di sini ada saham Antam. Nah, Antam sementara ya masih merembet di sana-sana saja. Ini masih di garis trend line ya. Ini masih ada gap untuk Antam di harga 2000 hingga 2030 masih ada gap. Di atas juga masih ada gap ya. 2700 hingga 2740 itu masih ada gap. Jadi masih ada banyak PR di Antam. Trendline sudah saya buatkan, garis hitam ini bisa dipakai. Ya worst case-nya target target pelemahan harga Antam tuh di 1695 ya. Tuh yang berbahaya tuh. 1695. Ya semoga saja lah nggak sampai 1500 ya. Tapi apakah ada potensi untuk menyentuh 1500? Ya ada ya. Apapun itu possible. Yang jelas ini hutang seharusnya ditutup ya. Cepat atau lambat harus ditutup. 2700 hingga 2740. Oke. Mungkin untuk Antam segitu dahulu. Ya, semoga saja bermanfaat. Ya, ini sudah turun cukup dalam, seharusnya ada rebound-nya lah ya dalam waktu dekat. Lanjut di sini ada saham Jekon. Untuk Jekon ada support kuat ya di harga 153, untuk resistennya di 180. Ya, kurang lebih sudah merembet lah ya di 180. After dia hit 153, ada double bottom di sini, lanjut naik menuju 180 dan bila memang 180 berhasil ditembus, potensi besar ya untuk lanjut menuju 202 untuk Jekon ya. Jadi sementara apakah masih bisa dimasukkan ke dalam watchlist ya menurut saya masih bisa karena harga masih bertahan di atas sama 90, 34 dan 21 dan cukup menarik untuk Jekon ini. Ya saya nggak tahu tadi apakah secara price action itu liquid atau enggak. Yang jelas secara teknikal ya segini dulu yang bisa saya bahas ya. Lanjut di sini ada saham BGTG. BGTG closing di harga 97. Nah, ini sedikit parah ya. Sebenarnya BGTG ini merupakan emiten favorit saya dahulu ya. Dulu, tapi berhubung juga sudah seperti ini ya saya nggak akan pantau lagi ya. Nggak akan saya lirik karena harga masih downtrend ya. Harga masih downtrend satu. Volume nggak seberapa besar dua ya. Downtrend ini dikategorikan bukan downtrend biasa tapi strong downtrend. Itu tiga ya. Belum ada indikasi terjadinya perubahan arah tren ya. Pattern-pattern itu masih belum saya lihat. Pattern-pattern reversal masih belum saya lihat. Terus sempat dibuat mainan tuh. Ada harga tinggi di sini, mereka beli dibanting turun. Ya, jadi saat market opening mereka order di atas 135, lalu dibawa turun untuk closingnya ke 98 tuh, sampai bisa dibuat seperti itu. Jadi ya untuk BGTG harus hati-hati. Sementara kalau saya lihat untuk BGTG ya kalau memang bisa exit tipis-tipis untungnya ya exit saja. Ya masih bisa cari saham yang lain. Gitu. Lanjut di sini ada saham BCTM. BCTM hari ini volume juga cukup tinggi ya. Ini entah ada apa ini. BCTM ada volume cukup tinggi tuh. Lumayan besar ini volumenya. Coba cek dari weekly chart. Ini masih ada gap ya seharusnya. Masih ada gap di atas tuh. Dan BCTM sendiri itu masih membuat lower low dan lower high. Jadi itu harus dipertimbangkan juga kalau memang mau entry. Ya 680 itu merupakan support kuat ya 680. Dan untuk um, gapnya sendiri masih belum berhasil ditutup ya. 800 sampai 815 ini gapnya masih belum ditutup. Jadi ya itu menjadi PR untuk BCTM sendiri. Kita coba cek untuk BCTM.
BCTM perhatikan ya, adanya akumulasi dari pihak AK, YP, dan YU tuh. Oke, jadi dilihat AK 694 untuk average-nya, YP 684, YU 692. Itu ya untuk BCTM. Lanjut, di sini ada saham Amar. Nah, Amar ini kalau saya perhatikan ya, secara moving average itu sudah berhasil breakout EMA 90. Ya, sudah berhasil breakout EMA 90. Support kuat di 278 ya, support kuat itu di 278. Berhubung Amar ini juga sudah turun cukup dalam ya. Kita coba cek sampai mana potensi reboundnya. Ini 204 ini memang target dari dari Amar ya. 304 tuh. 304 itu merupakan targetnya karena ini merupakan Fibonacci 0,382. Nah, saya bantu untuk carikan support terdekat dan support kuatnya ya. Support kuat dan support terdekat ada di 272. Tuh, ya. Jadi untuk Amar supportnya di harga 272 dan untuk resistnya di 304. Bila memang Amar berhasil breakout 304, ada potensi besar tuh ya. Ya directionnya itu ke 372. Kalau memang Amar berhasil breakout 304 ya, directionnya itu menuju 372. Ya semoga saja bisa terjadi karena Amar ini juga sudah turun cukup dalam gitu ya. Untuk Amar maybe kalau memang dia berhasil breakout 304 ya after dia breakout kan otomatis ada pullback ya. Jadi breakout, pullback dulu ya baru lanjut naik. Mungkin patternnya seperti itu. Oke. Jadi untuk Amar segitu dulu, lanjut di sini ada saham ITMA. ITMA akan saya bantu ya secara teknikal tapi mungkin nggak seberapa banyak yang bisa saya bantu karena chartnya baru kelihatan baru-baru ini ya. Ini masih kurang informasi dari chartnya. Perhatikan ada support di harga 870, ada resistance juga di harga 1120. Selama ini ITMA masih bisa bertahan di atas MA21 di K4, jadi ini masih uptrend untuk ITMA. Perhatikan dari broker summary, masih ada akumulasi ya seharusnya. Bentar. Belum muncul ya broker summary untuk ITMA ini. Jadi mungkin uh, segitu dulu ya untuk ITMA. Lanjut di sini ada saham GSCO. GSCO ya. Ini secara teknikal akan saya refresh dan saya bantu untuk jelaskan kembali. Ya, ini ada support kuat di harga 106. Ya, sebenarnya 106 ini support kuat dari GSCO. That's why hari ini naik 7%, kemarin naik 5% ya. Tuh. Nah, sekarang untuk GSCO sebenarnya menarik ya. Karena kenapa? Ini target 135 ini merupakan target rebound ya. Ini bisa dimasukkan ke watchlist nih untuk GSCO. 135 itu merupakan target rebound. Jadi sebelum GSCO turun lebih dalam ya, at least dia naik dulu ke 135 baru bisa lanjut turun ya. Ini bisa dianalisa kembali, nanti bisa dilihat apakah benar. Ya, kita tunggu saja kondisinya bagaimana ya. Seharusnya sih ya sekalian sekalian juga retesting sama 90-nya. Gitu ya. Lanjut di sini ada saham Agro. Agro closing di harga 520 dengan persentase minus 2,8%. Agro minus 2,8%. Ini masih dalam kategori strong downtrend. Jadi ya mungkin kalau teman-teman yang request ini masih nyangkut ya. Maybe ya, maybe bisa jadi nyangkut atau memang masih dalam pantauan watchlist. Tapi kalau saya sih ya sorry itu saya nggak akan ambil agro karena masih dalam fase downtrend dan secara fundamental harus dilihat ya. Secara fundamentalnya harus dilihat kalau memang mau masuk. Ini secara teknikal ya. Bentar. Secara teknikal itu ada support kuat sebenarnya di harga 440. Ya 525 juga bisa, 440 juga bisa. Ya.
Jadi 440 ini merupakan support kuat ya, 440. Tapi begitu harga agro sudah berhasil breakout 440, sudah lupakan saja, bisa exit. Karena kenapa? Karena ya nggak tahu ya, kalau teman-teman beli agro secara perusahaannya, secara fundamentalnya nggak apa-apa, boleh ikut. Tapi secara teknikal, sorry to say, saya akan pas. Karena begitu dia berhasil breakout 440, maka ada potensi untuk lanjut melemah menuju 315. Dan ini merupakan target dari Fibonacci ratio. Ya, jadi harus diperhatikan betul untuk agro ini. Lanjut, di sini ada saham BPTN. BPTN hari ini naik 5%, ya, di harga 15.35, closing tepat di EMA 90. Closing tepat di EMA 90, ada support kuat ya. Di harga 14.55 itu support kuat. Resisten di 16.15, sebelum itu juga ada lagi resisten di harga 1.555. Oke. Jadi untuk BPTN bisa diperhatikan ya, sudah saya bantu untuk list beberapa garis penting. Ya 1.500 ini bisa dijadikan support kuat ya. Dan ingat 15.55 juga ada resisten di sana. 15.55 merupakan resisten. Tapi kalau memang berhasil breakout 15.55 ya ada kemungkinan lanjut naik menuju 16.15. Gitu untuk BPTN. Lanjut, di sini ada saham Tilt. Yield hari ini naik 5%. Saya coba bantu dari broker summary saja ya untuk Tilt ini. Perhatikan untuk Tilt masih ada akumulasi dari pihak EP dan SQ kurang lebih ya 32.000 lotan. Rata-rata 175 dan 173. Jadi rata-rata perdagangan hari ini dari dua broker tersebut masih di bawah kalau dibandingkan dengan closing price hari ini. Gitu ya untuk Tilt. Lanjut, ada Excel. Itu kan benar ya. Excel sudah sesuai dan hit target kita 2.550 hingga 2.600 tuh sudah berhasil hit ya. Nggak tahu kalau memang Excel berhasil lanjut naik, kalau memang harganya tembus 2.600 dan lanjut naik menuju 2.710 ya way better ya. Tapi ya sebenarnya ini apakah sudah memenuhi target rebound-nya untuk Excel, ya menurut saya sudah ya, ini sudah memenuhi targetnya. Tapi apakah bisa melampaui lagi, ya tentu saja bisa. Nanti bisa diatur sendiri dan tetap harus dipantau untuk Excel ya. Demand area 2390 ini kalau memang di breakout dan harganya semuanya turun, ya target selanjutnya di 2230 ya. Gitu untuk Excel. Lanjut, ada saham MTEK. MTEK closing di harga 1520 dengan persentase plus 0,3%. Sementara MTEK yang kita harapkan adalah membuat W pattern ya. Nah, W pattern-nya sendiri sebenarnya supportnya kan di 1520 tuh, tapi kita masih boleh tolerance ya. Kita masih boleh toleransi. Selama harganya masih bertahan di atas 1465 dan kurang lebih membentuk pola W pattern, ya nggak apa-apa, boleh di hold. Dan ini bisa menjadi neckline-nya. 1650 masih bisa dijadikan sebagai neckline ya. Tuh, apakah masih ada harapan untuk MTEK? Ya, menurut saya masih ada selama harga bertahan di atas 1465 dan syukur-syukur kalau MTEK bisa breakout 1650. Ya, biasanya akan saya ambil sih kalau memang berhasil breakout 1650, akan saya ambil nanti. Gitu ya. Lanjut, di sini ada saham LAN. LAN harga 52 ya bisa exit dulu ya. Ini advice dari saya, kalau teman-teman nggak mau nyangkut di harga 50 sampai bertahun-tahun, ya nggak apa-apa. Bisa exit dulu. Tapi kalau mau mengambil resiko sampai kesangkut di harga 50, ya nggak apa-apa. Boleh diambil. Tetap keputusan di tangan teman-teman masing-masing. Tapi advice dari saya, saran dari saya bisa exit dulu ya. Karena kenapa? Ini kita masih belum tahu apakah dia akan drop atau naik. Tapi yang jelas kita harus bisa save cash terlebih dahulu. Mungkin segitu dulu dari saya. Semoga saja bermanfaat. Goodbye.